Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini dengan kita mengawalinya dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 14, bait 1 dan 2. Muliakan Tuhan Allah. Marilah ibadah saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, serta yang setia menepati janjinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai jemaatnya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tema yang mendasari kita ibadah pada saat ini terambil dari Yesaya pasal 50 ayat yang keempat yang demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Marilah tema ibadah kita pada saat ini kita amini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17, bait 3 dan 7, Tuhan Allah hadir. Jemaat yang terkasih, mari kita mensyukuri setiap karya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga sampai dengan saat ini, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup setiap hari. Dan melalui ibadah minggu pada saat ini, kita diberi waktu
untuk berdoa secara pribadi, untuk mengakui setiap kesalahan, bahkan dosa yang sering kali kita lakukan. Waktu secara pribadi kami persilahkan. Allah yang empunya kehidupan, yang senantiasa melimpahkan hidup kepada kami semuanya. Pada saat ini Bapa, perkenankan kami menghadap kehadirat Tuhan dengan membawa setiap isi hati kami. Keterbatasan diri kami, seringkali ini menjadi kesempatan bagi kami Tuhan. Masih banyak hal yang kami alami, yang itu semua tidak berkenan di hati Tuhan. Seringkali melalui lidah kami, perkataan kami, penglihatan kami, bahkan pikiran kami, yang itu semuanya jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Bahkan seringkali kami menyakiti orang yang kami kasihi. Pada saat ini Tuhan, betapa kami rindu, betapa kami menginginkan kasih Tuhan yang memampukan kami untuk hidup lebih baik lagi. Setiap kesalahan yang telah kami lakukan, kami percaya Tuhan mengampuni kami. Kami memohon Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang sejati di dalam hidup ini. Inilah doa kami Bapa. Dengan segala keterbatasan, perkataan kami, tingkah laku kami menyerahkan seluruhnya hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 13 yang demikian. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah berita anugerah bagi kita semuanya. Bersama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 178, bait 1 dan 2.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, Tuhan. Di dalam menjalani hidup setiap hari, kami dikelilingi oleh firman Tuhan, agar kami berjalan di jalan yang terang yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Dan pada saat ini, hati dan pikiran kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk setia mendengarkan, terlebih lagi setia melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38 yang demikian. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Yang sungguh berbahagia adalah kita yang senantiasa setia di dalam membaca Alkitab, terlebih melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Murid Kristus yang taat dan setia yang akan menjadi judul khotbah kita pada saat ini. Jemaat yang terkasih, bulan ini kita memasuki bulan Kitab Suci. Di sepanjang bulan September ini sesuai dengan kalender gerejawi kita. Mengapa ada bulan Kitab Suci? Karena kita ingin diajak dan diingatkan untuk semakin setia di dalam membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Bukan berarti setelah bulan September ataupun sebelum September kita tidak perlu setia, tidak begitu.
Artinya di kalender gerejawi setiap bulannya itu mempunyai ciri khasnya masing-masing. Dan pada saat ini yang menjadi bagian dari bulan kitab suci itu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sesuai dengan bacaan kita pada hari ini yang terambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38. Jemaat yang terkasih berbicara mengenai murid dan guru. Tentu panjenengan semua perso apa perbedaan antara murid, apa perbedaan antara guru. Ada sebuah ungkapan atau statement yang mengatakan kalau seorang murid itu ingin belajar atau ingin pandai ahli di dalam bermusik, tentu dia harus sekolah di bidang musik. Atau kalau seorang murid itu ingin menjadi perawat ataupun dokter, tentu dia harus sekolah di bidang kesehatan. Atau juga ada yang ingin menjadi pendeta, tentu ia pun sekolahnya di bidang teologi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ungkapan di atas yang sudah saya sebutkan tadi, saya ingin menggiring kita semua kepada suatu pemahaman secara garis besar bahwa belajarlah di jalur atau bidang yang benar dan tepat. Yang benar dan tepat supaya yang jelas tidak salah jalan. Dan mungkin bisa dikatakan justru tidak menguasai bidang yang diinginkan. Demikian pula dengan bacaan kita pada saat ini, ada satu pertanyaan yang akan menggiring kita di dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Satu pertanyaan untuk kita semuanya, kalau menjadi orang Kristen Bapak Ibu, kalau menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus yang militan, kira-kira belajarnya kemana nih? Belajarnya kemana? Kemudian belajarnya di mana? Dan kapan belajarnya? Satu pertanyaan tapi ada poin 1A, 1B, dan 1C. Belajarnya kemana, di mana, dan kapan? Jawabannya gampil Bapak Ibu. Belajarnya ya dari Alkitab tentunya. Karena kita sebagai orang Kristen, pedoman kita adalah Alkitab atau kitab suci. Tetapi kemudian bagaimana cara belajarnya? Bagaimana cara belajarnya? Mari bersama-sama kita melihat bacaan saat ini. Seorang guru dan murid dalam bacaan kita itu digambarkan oleh Tuhan Yesus dan Petrus. Seorang guru atau Tuhan Yesus bertanya, "Siapakah aku ini menurutmu? Siapakah aku ini menurutmu?" Dari sekian banyak, yang menarik adalah jawaban Petrus. Di sana Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias." Kalau menurut panjenengan semuanya Bapak Ibu, siapakah Tuhan Yesus bagi panjenengan? Bagi Petrus, Tuhan Yesus adalah Mesias. Jawaban ini justru akan menjadi menarik ketika Tuhan Yesus melarang Petrus untuk mewartakan kepada banyak orang. Tentu ini merujuk di ayat yang ke-30. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Ketika seolah-olah jawaban Petrus ini sudah benar, tapi justru Tuhan Yesus melarang untuk menyebarkan atau memberitahukan kepada banyak orang. Berarti Bapak Ibu yang terkasih, ada hal menarik dari percakapan antara Petrus dan Tuhan Yesus atau murid dan guru. Ternyata yang menarik adalah istilah Mesias. Mesias yang diungkapkan oleh Petrus yang menggambarkan diri Tuhan Yesus itu masih
kepada gambaran Mesias secara Yahudi. Padahal Tuhan Yesus mempunyai kerangka berpikir tersendiri mengenai Mesias. Melalui bacaan kita saat ini, Tuhan Yesus yang sebagai guru ingin memberikan penjelasan tentang Mesias kepada para muridnya. Dan menjadi tugas para murid untuk melakukannya. Karena apa yang diajarkan oleh guru, ya itulah yang akan dilakukan oleh muridnya. Dan gambaran Mesias yang digambarkan oleh Tuhan Yesus adalah Mesias yang menyangkal diri. Mesias yang memikul salib. Dan Mesias yang mengikut Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus artinya siap menyangkal diri, siap untuk memikul salib, serta siap untuk mengikut Yesus. Kita akan kupas satu lepas satu. Menyangkal diri berarti memiliki kemauan untuk melepas ego dan kepentingan diri sendiri, serta menjadikan Tuhan sebagai pemimpin atas kehidupannya. Mari bersama-sama kita berpikir kritis begitu. Loh, ketika saya diciptakan di tengah dunia, saya pun diberikan kebebasan untuk melakukan setiap hal. Ya, secara garis besar, karena kita diberi akal, budi, dan pikiran. Tetapi kemudian yang menarik adalah kita adalah murid Tuhan Yesus. Yang artinya ya kita bisa, mampu, dan harus sebenarnya untuk melepas ego kita atau melepas keinginan pribadi kita, kepentingan diri kita. Tentu ini bukanlah hal yang sederhana dan mudah, Bapak Ibu. Seperti misalnya disalahkan, kemudian dinilai orang lain, gak ono benere begitu. Jika itu tidak sesuai dengan keinginan kita, seringkali bagaimana respon kita? Kita bisa menerimanya dengan legowo. Ya, puji Tuhan kalau kita bisa melakukannya itu. Tetapi seringkali karena ego kita itu masih tinggi, yang terjadi adalah kita tidak bisa menahan ucapan orang lain atas diri kita. Dan yang terjadi adalah justru muncul konflik. Disitulah dinamakan kita belum bisa mengendalikan ego kita. Kalau dalam bahasa Jawa itu terkenal istilah urip iku sawang sinawang, Bapak Ibu. Artinya hal yang wajar kalau kita tuh dinilai orang. Tentu orang itu akan menilai kita dengan cara berpikirnya, menurut pandangnya, sudut pandang mereka. Tidak sesuai dengan sudut pandang kita. Tetapi yang lebih penting arti dari menyangkal diri adalah mari kita melepas ego kita. Terlebih di dalam kita memahami sebenarnya apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang kedua adalah memikul salib. Memikul salib ini kalau saya boleh berefleksi Bapak Ibu, ketika dulu saya berproses menjadi pendeta begitu, tentu kuliah, kemudian menjadi vikar. Di dalam perkuliahan pun saya sudah jauh dari keluarga. Ketika menjadi vikar pun saya ditempatkan di beberapa tempat begitu untuk belajar. Tentu yang namanya belajar harus nyelondoh, harus dengan rendah hati. Dan pada suatu titik begitu, ketika saya berkonseling dengan salah satu pendeta pembimbing saya, ada satu hal yang menarik bahwa ya itulah yang dinamakan dengan memikul salib. Menjadi pelayan Tuhan atau pendeta pun juga memikul salib.
Bahkan setiap dari kita yang percaya akan pengorbanan Kristus Yesus, kita pun juga sedang memikul salib. Atau bahasa sederhananya, setiap dari kita itu mempunyai pergumulannya masing-masing. Bagaimana kita memaknainya, bagaimana kita mengelola pergumulan itu bagian dari tantangan hidup kita sebagai orang yang percaya. Karena memikul salib adalah kemauan untuk turut serta di dalam penderitaan Kristus. Kemauan untuk turut serta dalam penderitaan Kristus Yesus. Yang ketiga, mengikut Yesus berarti memiliki kesetiaan dan kesanggupan untuk meneladan apa yang telah dilakukan oleh Yesus sebagai guru. Menjadi pengikut Yesus Kristus setia Bapak Ibu, dan juga sanggup mau untuk meneladani apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya selalu menyukai salah satu kalimat yang demikian. Tuhan Yesus di dalam pelayanannya itu tidak hanya dia pandai di dalam berbicara, tetapi dia pun juga melakukannya. Itulah guru yang sejati. Dan mari pada saat ini kita di dalam menjadi murid Tuhan Yesus, kita meneladan kepada Tuhan Yesus. Apa yang telah dialami oleh Yesus, apa yang telah dialami oleh Tuhan Yesus, kita lakukan di dalam kehidupan setiap hari kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi seorang murid yang taat dan meneladan Sang Guru adalah panggilan kita. Untuk mewujudkannya memanglah tidak mudah dan sederhana, apalagi dengan berbagai pergumulan setiap hari. Tetapi Bapak Ibu, yang menarik adalah bukan berarti kita tidak bisa dan lalu menyerah. Untuk melakukannya tidaklah mudah dan sederhana, tetapi bukan berarti tidak bisa dan menyerah. Justru menjadi murid Tuhan Yesus, ketika kita mampu taat dan setia secara totalitas, disitulah seninya menjadi murid yang setia. Sekali lagi, bahwa kita adalah murid. Guru kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Melalui Alkitab yang menjadi pedoman kita, tidaklah sulit untuk menjawab. Belajarnya kemana? Belajarnya di mana? Dan belajarnya kapan? Panjenengan semua yang menjawabnya secara pribadi di dalam kehidupan setiap hari. Dan semoga di bulan kitab suci ini, kita semua diberi hikmat untuk lebih lagi taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kami bangga menjadi murid Tuhan Yesus, karena Engkau adalah guru yang sejati, yang senantiasa memberikan teladan kepada kami dengan tindakan, tidak hanya dengan perkataan. Dan mampukan kami sebagai murid yang senantiasa taat dan setia kepada guru yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melalui Alkitab yang setiap dari kami memilikinya, biarlah kami belajar untuk merenungkannya dan melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan menghimpun persembahan kita saat ini sebagai ungkapan rasa syukur karena Tuhan senantiasa memberkati kita. Dengan diiringi kidung jemaat 287B bait yang pertama. Sekarang beri syukur. Mari kita berdoa. Kasih-Mu senantiasa kami alami dalam hidup setiap hari Tuhan. Kesehatan yang menjadi harapan dan kebutuhan kami telah Engkau limpahkan. Sehingga pada saat ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami dengan sukacita. Perkenankan kami menaikkan setiap pokok doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang sampai dengan saat ini masih berjuang di dalam melawan adanya pandemi COVID. Tuhan limpahkan kepada para pemimpin kami dan setiap orang yang terlibat di dalam menangani pandemi COVID ini. Dengan hikmat, dengan akal budi pikiran, serta kesehatan, mampukan mereka semua ikut terlibat di dalam menangani pandemi ini. Demikian pula keberadaan kami sebagai murid Tuhan Yesus, sekaligus juga sebagai warga masyarakat, di dalam memenuhi apa yang menjadi anjuran pemerintah. Mampukan kami Tuhan untuk ikut terlibat, untuk senantiasa percaya kepada pemerintahan kami. Karena kami sungguh yakin bahwa semua yang telah dilakukan oleh pemerintah, semuanya itu adalah untuk kebaikan bersama. Satu hal yang kami rindukan ketika pemerintahan kami telah berupaya untuk mengadakan vaksin, biarlah kami pun juga terlibat di dalamnya. Sehingga dengan adanya vaksin ini, kami ikut terlibat di dalam memulihkan kondisi bumi ini. Tuhan berkati dan mampukan kami, jangan buat kami khawatir Tuhan, akan apa yang akan terjadi karena efek dari vaksin. Karena semuanya itu sudah dipersiapkan dengan matang oleh tim medis dan juga pemerintahan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap pergumulan kami, pergumulan yang kami alami di dalam kehidupan setiap hari. Mampukan kami Tuhan untuk tidak mengeluh. Mampukan kami Tuhan untuk terus berdoa.
Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa berserah kepada Tuhan. Bukan berarti kami berputus asa, tetapi kami ingin melibatkan Tuhan di dalam pergumulan kami. Dan biarlah pergumulan kami ini pun mampu kami lewati. Bagi kami yang sakit, Tuhan pulihkan. Bagi kami yang sedang ada permasalahan atau konflik di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan pulihkan. Dan biarlah damai sejahtera sungguh melingkupi tempat tinggal kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap warga jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai dengan Adi Yuswo, di dalam hidup pemberian Tuhan yang mereka alami dan jalani, seringkali ada suka duka. Biarlah setiap hari kami meyakini bahwa itulah kehidupan yang sejati, bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah terlepas di dalam suka dan duka yang kami alami. Bagi anak-anak kami yang bersekolah, Tuhan berikan kesehatan dan semangat. Bagi orang tua yang mencari uang untuk mencukupi kebutuhan anak-anak dan kebutuhan setiap hari, Tuhan yang mencukupi. Bagi orang tua kami di dalam keterbatasan secara fisik, Tuhan pun yang juga akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Di tengah-tengah rasa syukur kami Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan ini. Biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi kami semuanya di dalam menata seluruh pelayanan Tuhan di GKJW Jemaat Tempurrejo. Berkati untuk setiap para pengelola keuangan, bendahara ataupun juga kami semuanya yang juga ikut terlibat di dalam penggunaannya. Tuhan berkati setiap dari kami di dalam mengelolanya. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, secara khusus GKJW dan juga GKJW Jemaat Tempurrejo, mulai dari Pepantan, Tempurrejo Wetan, Pepantan Purworejo, Pepantan Tegalrejo, dan juga Pepantan Lebak Sari, serta yang ada di Induk. Biarlah kami secara organisasi dan organisme mampu berjalan bersama-sama untuk tujuan yang baik dan mulia di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kami sungguh percaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna, yang kesempurnaannya itu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan
Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita sudah ada di penghujung ibadah pada saat ini. Mari kita meyakini dan menghayati bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus yang mampu untuk menyangkal diri, melepaskan egois, yang mampu memikul salib, ikut serta dalam penderitaan Tuhan Yesus Kristus, dan menjadi pengikut Yesus yang setia dan taat. Mari kita akhiri ibadah pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 375, bait yang pertama. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, yang mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera, kini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.